Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1945. Di sini kami akan memaparkan tentang pre-post testing dalam aplikasi Belajar Pancasila dan UUD 1945. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Nila Citrawulan dengan NIM 138, Ikhda Amalia Putri dengan NIM 131, dan Muhammad Ilham Cahyadi dengan NIM 186. Oke. Jadi tujuan pre-post testing yang sudah kita jelaskan di persiapan bahwa kita mengevaluasi apakah aplikasi ini tuh menyebabkan peningkatan pemahaman atau pengetahuan pengguna tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk metrik dan taksnya itu sudah dijelaskan di persiapan juga, jadi kita menggunakan learnability. Oke, mungkin nih buat penghitungannya menggunakan interpretasi efektivitas dan juga engine. Oke, untuk partisipan juga sudah dijelaskan di persiapan menggunakan 16 partisipan mahasiswa umum. Untuk prosedur testingnya juga sama, sudah dijelaskan di persiapan. Untuk soalnya juga sama. Untuk soal pretest dan juga post-test itu sama, cuma beda di acak penempatan soalnya saja. Mungkin langsung saja em, untuk hasil pre-post testing ini, jadi kita kan menghitung skor masing-masing dari partisipan tuh, yang dimana menggunakan rumus pada gambar yang satu tadi. Nah, semisal kita menggunakan contoh yang Anggi. Jadi, NJ-nya itu sama dengan 90 dikurangi 60. Jadi 90 ini skor post testnya dan 60 ini skor pretestnya, dibagi 100 itu skor idealnya, dikurangi 60 itu skor pretestnya. Sama dengan 30/40 sama dengan 0,75. Nah, untuk mendapatkan dalam bentuk persentase, kita kalikan 100 itu 75%. Jadi sehingga kita peroleh hasil semua partisipan tuh kurang lebih seperti ini. Dan untuk perhitungannya juga sama. Nah, untuk kategori gain ataupun keterangannya itu sudah dijelaskan dalam tabel sebelumnya. Oke, ini ada efektif, kemudian ada tidak dan cukup. Langsung saja. Berdasarkan hasil analisis terhadap data pre-test dan post-test dari 16 peserta didik yang menggunakan aplikasi pembelajaran Pancasila dan UUD 1945, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pemahaman peserta, yaitu sebagian peserta mengalami peningkatan nilai, terus perhitungan menggunakan rumus normalis gain. Yang kedua, kategori N-gain individu, yaitu 10 peserta sebesar 62,5% memperoleh skor N-gain dalam kategori tinggi, 3 peserta berada dalam kategori sedang, 1 peserta tidak mengalami peningkatan, dan 2 peserta mengalami penurunan hasil belajar. Yang ketiga, rata-rata N-gain kelas. Rata-rata N-gain seluruh peserta yang mengalami peningkatan adalah sebesar 89,5%, yaitu berdasarkan kriteria Hayek. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Yang keempat, tingkat keefektifan aplikasi, yaitu jika menunjukkan pada kriteria keefektifan pembelajaran berdasarkan persentase N-gain, nilainya dari 89,5% menjadi 75% masuk dalam kategori efektif. Dengan demikian, aplikasi pembelajaran berbasis mobile ini terbukti efektif dalam peningkatan pemahaman pengguna terhadap materi Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, jadi berdasarkan hasil analisis pretest dan post-testnya terhadap 16 peserta tadi, aplikasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan efektivitas yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata engine sebesar 0,895 atau 89,5% yang tergolong dalam kategori tinggi dan efektif. Sebanyak 62% peserta menunjukkan peningkatan yang tinggi, sementara sebagian kecil mengalami penurunan. Intinya, secara keseluruhan, aplikasi ini dapat disimpulkan efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap nilai-nilai dasar Pancasila.
dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk saran pengembangan aplikasinya, eh, aplikasi pembelajaran Pancasila UUD 1945 diharapkan dapat memperkaya konten dengan media interaktif dan meningkatkan keterlibatan pengguna melalui fitur diskusi dan feedback atau umpan balik, serta menyediakan analisis perkembangan hasil belajar secara personal. Selain itu, perlu dilakukan uji coba yang lebih luas dan pelibatan ahli dalam penyempurnaan materi agar aplikasi semakin efektif, inklusif, dan terintegrasi dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Oke, mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya itu ini menyebabkan peningkatan perubahan ya untuk pretest dan juga post terhadap aplikasi belajar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.